Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan soal UD Buana. Di video sebelumnya kita sudah membuat untuk mengentry jurnal UD Buana dengan menggunakan metode FIFO. Kita sudah ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, ada juga jurnal pengeluaran kas, ada jurnal umum, serta jurnal kas kecil. Kali ini kita akan membuat buku besar. Untuk membuat buku besar, kita siapkan dulu lembar buku besarnya. Jadi, kita posting dulu saldo awal dari buku besar. Untuk saldo awalnya, kita bisa melihat di soal bagian saldo awal di neraca saldo. Jadi saldo awal ini adalah tanggal 1 Desember. Nah, ini contohnya adalah kas. Saldo awalnya adalah 42.770.000. Kita pindahkan saldo awalnya di sini. Kalau menggunakan Excel bisa menggunakan rumus. Nah, kalau udah lembarnya udah selesai, maka kita akan membuat data berikutnya, yaitu memindahkan dari jurnal ke dalam buku besar dengan cara memposting. Ini dia. Yang pertama adalah posting dari cash receipt jurnal terlebih dahulu. Misalnya ini. Kita lihat di cash receipt jurnal, kita lihat di bagian ini dia rekapitulasinya. Setelah melihat rekapitulasi ini, kita pindahkan dari yang akun sebelah debitnya dulu misalnya. Ini akunnya adalah 11100. Nah, ini dia akunnya. Kita buat tanggalnya 31. Lalu kita buat keterangannya. Kita bisa menggunakan sama dengan ambil yang angka ini, atau kita ketik saja juga boleh, misalnya 536.300 seperti ini. Lanjut lagi ke jurnal berikutnya. Masih di cash receipt jurnal yang bagian ini, nomor akun 11300. Berarti yang ini udah ya, kita kasih warna dulu. Ke 11300. Yang di sini. Saldonya di sebelah kredit. Pastikan saat memposting debit pindah debit dan kredit pindah kredit. Kita pindahkan dulu angkanya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Setelah itu kita lanjut, berarti ini udah. Kita posting dulu yang nomor akunnya 1 dulu ya. Oke, udah. Sebelah kredit. Kalau udah kita kasih warna lagi. Sekarang ke 21500. Kita cari akunnya.
sebelah kredit. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke akun 41100. Oke, sudah selesai. Jadi untuk cash receipt journal sudah kita pindahkan semua ke dalam buku besar. Jadi kalau ingin membuat buku besar lebih cepat, kita selesaikan dulu lembar, misalnya cash receipt journal udah selesai nih. Kita pindah ke jurnal berikutnya. Sekarang kita ke cash payment journal. Kita lihat rekapitulasinya. Pertama yang akan kita pindahkan dari yang bagian debit saja terlebih dahulu, misalnya yang 21400 ini, nomor akun yang 21400. Oke, kita mulai cash payment journal ya. Kita cari nomor akunnya 21400. Oke, ini nomor akunnya ya, 21400. Berarti ini adalah cash payment. Oke, kita lihat ini angkanya di debit. Ini 21400. Sudah. Ini akun payable, nomor akunnya ini nomor akunnya 2100. Ini yang akun payable-nya, kita mulai lagi. Jadi kita posting aja dulu yang dari jurnalnya, baru kita hitung saldonya. Oke, ini udah. Kita lanjut ke akun 21200. Ini dia ya, 21200. Kalau udah kita kasih warna biar gampang kita ini melihatnya. Habis itu nomor akun 22100. Ini 22100. Oke, udah, kita lanjut lagi ke akun berikutnya yang 91100. Ini dia 91100. Oke, sudah selesai untuk bagian debitnya. Sekarang cash payment journal yang bagian kredit. Kita akun ke 11100. Itu akun cash in bank-nya. Berarti yang paling atas letaknya. Oke, ini ya nomor akunnya sama.
Oke, kalau udah kita warnai. Jadi kalau sudah selesai cash payment journal yang kita pindahkan ke dalam buku besar, kita lanjut ke jurnal berikutnya. Misalnya ke purchase journal ini, kita lihat rekapitulasinya. Jadi kita pindahkan berdasarkan rekapitulasinya. Kita mulai dari yang 11500 akunnya. Kita mulai. Ya, 11500. Ini adalah purchase journal. Dia posisi debit. Oke, kalau udah kita kasih tanda warna, lalu berikutnya ke akun. Ke akun 21600. Jadi waktu memindahkannya harus hati-hati ya, biar tidak salah akun. Kalau udah, kita lanjut lagi. Sebelah kreditnya adalah 21100 akunnya. Ini dia ya. Oke, sudah, kita kasih tanda lagi. Sekarang kita ke sales journal. Kita lihat rekapitulasinya. Kalau sudah, sekarang kita ke akun 11300. Kita ganti jadi sales journal keterangannya. Letaknya di debit. Oke, kalau udah kita kasih tanda. Sekarang ke akun 41100. Oke, ini ya 41100 di sini. Sebelah kredit. Oke, udah kita kasih warna. Sekarang ke akun 21500. Ini dia ya, 21500. Oke, sudah selesai sales journalnya. Kalau sales journal selesai, kita pindah ke general journal atau jurnal umumnya. Oke, kita mulai dari sini. Yang bagian debit dulu. Kita ambil dulu misalnya yang nomor akun 1 yang ini. Nah, mulai dari 11500. Ini dia.
sebelah debit. Nah, ini dia, ini udah. Ternyata ada akun yang sama 11500 juga nih di sebelah kredit. Kita langsung bikin aja. Kalian juga boleh. Nah, ini yang sebelah kredit dengan akun yang sama. Nah, ini udah. Jadi yang udah kita warnai, kita mulai dari yang nomor akun yang paling atas. Habis itu 11300 misalnya. Oke, udah, kita kasih tanda lagi. Lalu kita ke akun 2. Mulai dari 21100 yang ini, utang ini. Sebelah debit. Jadi dari jurnal pindah ke buku besar, itu namanya posting. Oke, kita sudah posting, kita lanjut lagi. Yang nomor akun 21500. Nah, akun terdekat dulu 21500. Oke, yang ini di sebelah debit. Oke, ini udah. Ada lagi akun 21600 kredit yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah nomor akun yang ini 41200. Di sini di sebelah debit. Kita lanjut lagi ke akun 5100. Ini udah, kita kasih warna. Lima satu kosong kosong. Nih ya. Sebelah debit. Lalu udah, kita kasih warna lagi. Sebelah kredit ada akun yang sama, COGS. Oke, sudah. Kalau sudah general jurnal, maka kita posting lagi adalah yang petty cash. Oke, kita mulai dari nomor akun yang ini. Dimulai dari nomor akun yang pertama aja, petty cash-nya. Yang 1100 ini. Kita mulai petty cash. Petty cash itu 11200.
Jadi kalau rekapnya ada yang salah, kita perbaiki. Oke, PT Kasnya sebelah kredit. Kalau udah, kita kasih tanda. Lalu ke nomor akun 11600. Oke, kalau udah ke akun berikutnya, ke 21200. Sebelah debit. Kalau udah, kita lanjut ke akun 61000. Ke advertising expense. Jadi kalau debit dari jurnal umum kita pindah debit, kalau kredit kita pindah kredit. Selanjutnya ke 61800 akunnya. Oke, sudah selesai. Jadi kalau semua jurnal yang ada di sini sudah kita posting semua, ada cash receipt jurnal, udah semuanya kita posting nih dia ke dalam buku besar, terus cash payment juga udah, purchase jurnal juga udah, sales jurnal udah, general jurnal udah, petikas juga sudah kita posting ke dalam buku besar. Maka sekarang kita hitung saldonya. Jadi kalau biar cepat mengerjakan buku besar, kita posting dulu semua yang ada di jurnal, baru kita hitung menggunakan kalkulator kalau manual. Nah, oke. Berarti mulai ini berarti saldonya adalah saldo, kalau cash in bank, saldo ketemu debit dikurangi dengan kredit. Nah, oke. Kita hitung. Tinggal di copy paste saja kalau menggunakan Excel. Kalau manual tinggal dihitung-hitung saja. Kalau ini berarti karena saldo kreditnya lebih besar, maka saya kurangi dulu ini. Oke, saldonya di kredit, baru saldo debit, ketemu debit kita tambah, ketemu kredit kita kurang. Oke, berarti saldonya debit dikurangi dengan kredit. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Karena allowance kredit, ketemu kredit kita tambah. Oke. Ini tambah dengan debit, kurangi dengan kredit karena harta ya, nomor akun 1. Kita copy ke yang lain.
Oke, kita copy lagi. Ini enaknya kalau pakai Excel tinggal copy paste saja. Nanti kalau ini selesai kita hitung-hitung baru kita pindahin ke neraca saldo akhir. Oke, ini saldonya kredit ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit. Karena debitnya lebih besar berarti saldonya di debit. Berarti debit kurangi kredit. Jadi nggak boleh buku besar dibikin minus seperti ini. Oke, karena ini saldonya debit ketemu kredit dikurangi berarti kredit kurangi debit. Oke, kita kurangi. Kita lanjut. Kredit ketemu debit dikurangi karena hutang. Oke, ini kredit ketemu debit dan 0 habis. Kalau ini saldonya di kredit, ketemu kredit ditambah, ketemu debit dikurang. Oke, PPN income saldonya di debit, tinggal dipindahkan aja, ketemu saldo debit, ketemu kredit. Debit ketemu kredit dikurangin. Kita lanjut lagi. Hutang itu di kredit ketemu debit dikurangin. Oke, kita lanjut. Ini ada saldonya kredit, kalau ketemu kredit ditambah. Jadi menggunakan kalkulatornya di akhir saja. Ini saldonya debit. Debit ketemu debit ditambah dikurangi kredit. Kita lanjut lagi. Debit kalau ketemu debit ditambahin. Ini kan beban, kita lihat lagi. Tidak ada transaksi, kita lanjut lagi, kita cek sampai ke bawah. Dilihat ada transaksinya apa tidak. Ini ada, kita lanjut lagi. Ini juga ada. Oke, sudah selesai semuanya kita hitung. Jadi kalau udah diposting dari jurnal ke buku besar, baru kita hitung-hitung menggunakan kalkulator. Itu lebih hemat waktu kalau lagi ujian. Lalu kita pindahkan ke neraca saldo akhir. Oke, kita pindahkan satu-satu. Kalau sudah kita hitung saldo buku besarnya, baru kita pindahkan. Misalnya, ini cash in bank-nya kita sudah tahu saldonya 200 ini kan. Kita tinggal pindahkan saja. Jadi kalau mau ngerjakan buku besar udah selesai, kita pegang lembar buku besarnya, neraca saldonya kita siapkan penanya, kita tinggal nulis saja. Misalnya ini kalau pakai Excel pakai sama dengan saja, ambil saldo yang terakhir. Oke, sudah berarti petty cash. Kita lanjut lagi. Jadi kalau sudah dihitung-hitung baru kita pindahkan ke neraca saldo akhirnya. Jangan satu selesai dihitung dipindah, itu lebih lama waktu untuk mengerjakannya. Jadi lebih cepatnya dihitung dulu semuanya, setelah itu baru dipindahkan ke neraca saldo akhir. Oke, kita pindahkan lagi. Supplies, prepaid insurance, lalu rent and spend, jadi kalau debit saldonya kita pindah debit, prepaid tax. Ini kan prepaid tax saldonya di debit, berarti kita pindahin ke neraca saldo akhir bagian debit. Equipment at cost,
Nah, kalau akumulasi dia di kredit. Oke, kita lanjut lagi ke akun payable. Lalu spend payable, income tax payable, nggak ada transaksinya. Oke, PPN payable, jadi kita lihat. Oke, PPN outcome, PPN income ada di debit. Ini dia debit ya. Oke, Bank Mandiri Loan. Ini namanya Bank Mandiri Loan, di neraca saldo namanya Bank Permata, kita ganti namanya. Oke, lanjut lagi ke Raka Kapital. Drawing, ini ada di debit. Jadi kalau debit pindah debit, jangan sampai salah, nanti biar nggak salah hitung. Sekarang sales itu kredit. Oke, sell return, itu di debit, kita pindah debit. Jadi kalau kita tahu, oh ini salah saldonya, letaknya langsung diganti. Jadi yang di sini misal cost of goods sold, saldonya nih terakhir di debit, berarti kita pindahin sebelah debit. Nah. Advertising. Oke, lanjut start supplies spend. Lanjut bad debt spend. Lanjut lagi depreciation spend, beban penyusutan, ada insurance spend, ada rent spend, selanjutnya wage and salaries. Kita lanjut lagi, ini interest revenue sebelah kredit. Dan di kredit ya, pindah kredit. Interest spend di debit. Ini kan debit kan, lalu ada bank service. Terakhir adalah income tax expense, kita lihat. Enggak ada. Oke, kalau udah baru kita jumlahkan dari cash in bank-nya. Dari atas ya. Oke, sudah. Habis itu kita lihat selisih enggak. Kalau misalnya kayak ini enggak selisih, berarti udah selesai. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk neraca saldo akhir. Jadi untuk video kali ini kita sudah membuat buku besar. Jadi kita mengelola buku besar. Jadi tadi jurnalnya, dari semua jurnal ini kita posting ke dalam buku besar. Setelah diposting satu-satu ke dalam buku besar per jurnalnya agar memudahkan kita, lalu kita hitung saldonya. Setelah itu kita pindahkan ke neraca saldo akhir.
Demikian kita mengelola buku besar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat.